Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah doa malam hari ini. Saya percaya kita sudah menyiapkan tempat untuk kita berdoa, dimanapun di sudut rumah Bapak Ibu boleh menjadi tempat berdoa. Dan kita juga boleh mengajak semua keluarga kita yang sudah pulang kerja atau yang sudah memang standby di rumah, yuk mari kita duduk bersama. Kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai dengan satu pujian. Kita naikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 273, Berdekat Padamu. Ini dikarang oleh Fanny Crosby. Dia mengarang lagu ini menjadi satu doa atau sikap doa kepada Tuhan bahwa kita senantiasa ingin berdekat dengan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Yesuslah yang ku miliki, yang tiada tinggalkan. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupku. Dua, kesenangan dalam dunia bukan yang ku pintakan. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Musik saja. Bait yang ketiga. Pimpin terus lembah sengsara, menyeberang ribut lautan, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Malam ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab di tengah-tengah kesibukan kami boleh menyediakan waktu, dan Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk duduk sejenak di hadapan Tuhan, untuk duduk sejenak seperti Maria di bawah kaki Kristus, untuk berdekat kepada Tuhan. Tuhan, biar di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah zaman yang gak mudah bagi kami, biarlah kami semakin sering mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami tidak bisa kuat tanpa Tuhan. Karena itu kami butuh Tuhan. Kami butuh Engkau dalam setiap pergumulan, bahkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebab Tuhanlah yang menjadi sukacita kami. Pimpin serta ibadah doa kami malam hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah menyiapkan diri untuk berdoa. Mereka ada di rumah mereka masing-masing. Di sana Tuhan hadir. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Ada satu pujian lagi yang akan kita nyanyikan. Pujian ini juga dikarang oleh Fanny Crosby, yang tertulis di dalam
nyanyian kemenangan iman nomor 226 dengan judul Jangan Melalui Aku Ya Yesus. Kalau kita mendengar kata melalui seolah-olah lewat kita gitu ya, bukan. Pengertian melalui di situ adalah Tuhan jangan lewat gitu ya. Jangan lewat begitu saja, mesti mampirlah gitu ya. Jadi kata melalui di situ jangan lalui ya, jangan melewatkan aku. Itu artinya. Kita naikkan pujian ini bait pertama saja, setelah itu saya akan menyampaikan firman Tuhan dan sisanya kita nyanyikan sebelum kita berdoa. Pujian ini, jangan melalui aku ya Yesus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalan terus. Sebenarnya bait pertama lagu ini ditulis dan diambil dari Markus pasal 1 ayat 46, kisah Bartimius yang disembuhkan sebenarnya ya. Kita lihat ayat ini. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara, Fanny Crosby menuliskan lagunya berdasarkan kisah Bartimeus yang memanggil Yesus anak Daud ini. Ya, sebab dia berteriak ketika Yesus lewat, dia berteriak, Yesus anak Daud, ya, kasihanilah aku. Saudara, ini satu doa yang minta Tuhan Yesus mampir, ya, untuk memberkati kita. Oke. Tapi pujian ini dibikin dengan gayanya yang luar biasa, ya, bahwa jangan sampai Tuhan lewat begitu saja dan tidak mampir pada kita. Saudara, kalau kita mempelajari daripada kisah Bartimeus ini, ada satu yang menarik, ya, dan ini menjadikan satu pelajaran bagi kita, bagaimana kita bisa beriman di tengah pandemi, atau bagaimana kita bisa beriman di tengah-tengah persoalan kita, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Bahkan dalam konteks Bartimeus, bagaimana ia beriman di tengah-tengah kebutaannya, dia tidak melihat siapa-siapa. Saudara, saya menemukan ada 5
sikap iman yang dimiliki oleh Bartimius. Yang pertama adalah ternyata Bartimius itu mengenal Yesus. Ya, dia mengenal Yesus. Ayat 47 dikatakan apa? Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Bartimius ini pernah mendengar berita tentang siapa Yesus. Dia kenal siapa Yesus. Mungkin dia pernah mendengar kalau Yesus pernah menyembuhkan banyak orang sakit. Dia juga pernah mendengar kalau Yesus ini bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Mesias. Sehingga dia sudah taruh berita itu dalam hatinya begitu lama. Nah, tiba satu saat dia bertemu dengan Yesus. Dia dengar kasak kusuk orang ngomong, karena dia gak bisa lihat, dia cuma pasang telinga. Kalau yang lewat itu adalah Yesus anak Daud dari Nazaret. Saudara, dengan keyakinan yang luar biasa, ya, dengan pengenalan dia yang sudah lama tapi belum pernah ketemu, ini adalah suatu dasar bagi dia untuk memanggil Yesus. Saudara, salah satu cara kita untuk bisa beriman, kita mesti kenal dulu siapa Yesus. Kalau engkau mau beriman pada Yesus, kenal dulu dong siapa Yesus. Kau gak bisa beriman kepada seseorang yang kau gak kenal, bukan? Ketika kita mengenal Yesus, maka iman baru muncul di situ. Ya. Yang kedua, sikap iman yang dimiliki oleh Bartimius adalah dia nggak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia pakai kesempatan itu untuk teriak panggil Yesus, panggil nama Yesus. Ya. Itu di dalam ayat yang berikutnya itu dia panggil bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia teriak. Padahal banyak orang menegur dia untuk tidak berteriak, untuk tidak bicara. Tapi dia teriak, dia makin keras teriak. Saudara, ini orang yang ngotot ya untuk bertemu Yesus. Saudara, saya nggak tahu apakah kita punya sikap iman seperti ini. Kita getol ya, berjuang di dalam Kristus. Kita panggil namanya. Kita panggil Yesus setiap saat. Saya nggak tahu berapa kali kita panggil nama Yesus setiap hari. Atau mungkin sebulan kita baru panggil sekali. Atau setahun baru kita panggil nama Yesus. Saudara, itu salah. Kita mesti panggil Yesus kapan saja. Sikap iman yang ketiga yang dimiliki oleh Bartimius adalah dia pergi dapatkan Yesus. Ketika Yesus bilang mana orangnya, dia bangun, dia tidak mau tetap di situ, dia tidak rasa malu, dia tinggalkan semua statusnya, jubahnya yang bau itu dia tinggalkan di situ, dia pergi mendapatkan Yesus. Ini bicara tentang tindakan. Ya, banyak orang mau ketemu Tuhan lah, mau ke gereja tapi nggak pernah berangkat gitu ya. Mau ikut inilah, ikut itu, tapi nggak pernah datang gitu ya. Percuma kita bicara di sini, tapi tidak ada tindakan. Di dalam Tuhan, kalau engkau percaya Yesus, kau harus ikut, engkau harus bertindak, kau harus pergi bertemu Yesus. Yang keempat, sikap iman yang dimiliki oleh Bartimius adalah dia percaya kepada Yesus, dia beriman. Waktu Yesus tanya dia, apa yang kau ingin aku lakukan bagimu? Apa yang ingin apa yang engkau ingin aku lakukan atau perbuat bagimu? Di situ dikatakan, ya, dia katakan begini, rabuni aku supaya aku dapat melihat. Loh, kenapa dia dengan penuh yakin Yesus bisa menyembuhkan dia? Sehingga dia berkata, rabuni aku supaya aku dapat melihat. Ini artinya aku percaya Tuhan, kau bisa menyembuhkan mataku. Banyak orang yang lewat di situ. Kenapa dia nggak suruh mereka merabuni? Karena dia nggak percaya kepada yang lain. Kecuali Kristus anak Daud ini, dia dengan keyakinan. Jadi dia punya iman kepada Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Lalu Yesus juga bersaksi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan sejak itu dia melihat, saudara. Dan yang menarik, sikap imannya yang kelima, kita perlu belajar daripada Bartimius. Di sana dikatakan, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus. Saudara-saudara, ya, kalau engkau punya iman kepada Kristus, kau tidak bisa tidak harus mengikut Yesus. Banyak orang bilang, saya percaya Yesus tapi nggak mau ikut Yesus. Gimana ya? Kau percaya Yesus? Ya, saya percaya Yesus, tapi dia nggak mau berjalan bersama Yesus. Itu omong kosong, iman yang kosong. Tapi Bartimius, begitu dia sudah ketemu Yesus, dia mengalami mujizat itu, dia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Artinya dia ikut pelayanan dan sebagainya. Saudara, mari kita
siapkan hati kita. Sebentar kita akan berdoa, akan dipimpin oleh Diaken Andi terlebih dahulu. Setelah itu nanti Diaken Salim. Kita naikkan 3 bait selanjutnya dari pujian tadi. Jangan melalui aku ya Yesus. Kita naikkan pujian ini kembali sebagai persiapan kita untuk berdoa. Di depan tata rahmat-Mu aku menyembah, menyesali perangaiku. Tuhan tolonglah. Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Jarang lain Engkau singgahi, jangan jalan terus. Bait yang ketiga, yakinkan pengasihan-Mu, aku bertelut. Hatiku yang ditululu, buatlah sembuh. Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Orang lain Engkau singgahi, jangan jalan terus. Bait yang terakhir, Kau lebih dari hidupku, sumber rahmat-Ku. Baik di surga, baik di bumi, siapa bandingmu? Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Orang lain Engkau singgahi, jangan jalan terus. Baik, untuk pokok doa yang pertama, kita akan berdoa untuk GPKS Kelapa Gading, untuk ibadah online yang sedang berlangsung, dan juga seluruh persekutuan, baik itu pemuda, maupun remaja, dan juga sekolah minggu. Kita akan berdoa untuk setiap jemaat, apapun kondisi yang dihadapi, kita serahkan dalam tangan Tuhan di tengah pandemi ini. Kita boleh terus bertumbuh dalam iman, dan kita boleh terus berharap kepada Tuhan. Kita juga menyerahkan seluruh sinode GPKS dalam tangan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat yang ada, dan juga rencana untuk sidang raya bulan Agustus ini, kita percaya semuanya dalam pimpinan daripada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh datang kepada Tuhan. Kami percaya kami tidak bergumul sendirian, tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Engkau Allah yang selalu melihat pergumulan kami. Engkau Allah yang selalu peduli akan setiap apa yang kami alami. Kami berdoa Tuhan menyerahkan gereja-Mu GPKS Kelapa Gading ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun berada dengan keluarga mereka masing-masing. Kami percaya setiap rumah tangga punya pergumulannya bersama dengan Tuhan. Kami juga percaya tengah pandemi ini situasi yang begitu sulit bagi banyak orang dan termasuk juga umat Tuhan mungkin mengalaminya. Tapi kami akan percaya kami punya iman kepada Tuhan. Kami tahu kemana kami harus berseru. Kami mencari jawaban daripada Tuhan.
Dan Engkau Allah yang selalu mengulurkan tangan-Mu menolong setiap umat-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, tumbuhkan iman kami dalam Tuhan, sehingga kami boleh terus berjalan mengenal Tuhan dan boleh terus melihat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan juga seluruh ibadah online kami. Kami berdoa untuk seluruh penata layanan selalu terlibat dalam ibadah online. Berikan kami semua kekuatan, kesehatan, iman, serta kesatuan hati di hadapan Tuhan. Kami percaya bukan suatu perkara yang mudah. Kami boleh mengerjakan semuanya hanya karena perkenanan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Komisi Pemuda Sekolah Minggu yang terus menjalankan persekutuan secara online. Tuhan juga berhadir di sana dan membolehkan hasil iman bagi anak-anak sekolah minggu kami dan juga remaja kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh sinode EPKIS di seluruh Indonesia. Apapun kondisinya dihadapi oleh setiap hamba Tuhan, Tuhan tahu dan Tuhan melihat, dan Tuhan melawat setiap umat-Mu. Tidak ada satupun yang terluput daripada campur tangan Tuhan. Kami menyerahkan juga rencana sidang raya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beracara dan Tuhan yang menetapkan seluruh majelis sinode yang ada. Kami percaya sidang raya ini boleh jadi atas kehendak Tuhan, dan siapapun yang terpilih untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan selanjutnya, Tuhan juga yang memperkenankan mereka, dan semua pekerjaan Tuhan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau mendengar seluruh doa kami, dan kami percaya jawaban Tuhan ada buat setiap kami dan tepat pada waktunya. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pokok doa kedua, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia. Kita berdoa untuk pemerintahan dan masyarakat Indonesia, dan kita juga mau berdoa untuk gugus tugas dan Kementerian Kesehatan yang sedang berjuang untuk menghadapi COVID-19 saat ini. Dan kita juga berdoa untuk masyarakat Indonesia saat ini, kiranya boleh diberikan kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan kita juga mau berdoa untuk para tim medis yang menangani COVID-19 saat ini, biarlah kiranya agar Tuhan yang boleh memberikan mereka kekuatan dan kesabaran. Dan kita berdoa untuk dampak ekonomi, sosial, juga kesehatan, biarlah kiranya agar Tuhan yang boleh pimpin kita untuk melalui ini. Kita buka suara bersama, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk saat ini, jika kami boleh diberikan kekuatan yang daripada Tuhan, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi. Biarlah kiranya Tuhan Yesus boleh pimpin dan sertai beliau di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Berikan hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga beliau boleh melaksanakan pemerintahan dengan baik. Dan kami juga menyerahkan untuk semua menteri, untuk partai politik, untuk TNI Polri yang terus mendukung. Kiranya Tuhan juga boleh pimpin agar semua bagian boleh bekerja bersama-sama untuk satu visi dan misi untuk kebaikan bangsa Indonesia. Kami juga mau berdoa Bapa untuk gugus tugas COVID-19 yang saat ini sedang bertugas. Biarlah kiranya Tuhan juga boleh berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan boleh pimpin dan tuntun mereka. Juga untuk Kementerian Kesehatan boleh bekerja bersama-sama untuk menanggulangi COVID-19 saat ini, sehingga tidak terjadi penyebaran lagi yang banyak. Biarlah agar Tuhan yang boleh tuntun mereka semua, pimpin mereka semua untuk memberikan yang terbaik. Dan Bapa, kami juga mau berdoa yang tidak kalah penting buat masyarakat Indonesia dimanapun berada. Biarlah agar Tuhan juga yang boleh berikan kesadaran yang tinggi untuk mengikuti protokol kesehatan, sehingga penyebaran COVID-19 dapat dicegah dengan baik. Dan biarlah agar semua masyarakat pun Tuhan boleh pimpin dan tolong agar diberikan kesehatan. Dan kami juga mau berdoa untuk para tim medis yang saat ini bekerja di garis depan. Biarlah agar Tuhan boleh pimpin dan tolong untuk para medis ini semuanya, agar boleh merawat para pasien COVID dengan baik. Dan juga Tuhan jaga mereka, pimpin dan tuntun mereka agar dijauhkan daripada segala virus ini, juga melalui vaksin yang mereka sudah terima. Biarlah agar mereka boleh bekerja dengan maksimal, memberikan yang terbaik untuk
para pasien COVID untuk bangsa dan negara ini. Dan Bapa, kami juga mau berdoa untuk dampak ekonomi yang saat ini masih terasa dengan begitu hebatnya. Biar Tuhan Yesus, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang boleh pulihkan, Tuhan yang boleh bangkitkan hari lepas hari untuk keadaan ekonomi kami. Kami percaya melalui vaksin yang sudah tersedia saat ini, ekonomi kami boleh bangkit sedikit demi sedikit. Kami percayakan semuanya pada pemeliharaan Tuhan, pada penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan pimpin dan tuntun hari lepas hari, sehingga bangsa dan negara ini boleh pulih. Terpujilah nama Bapa. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akhiri persekutuan doa kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena ada kesempatan bagi setiap kami boleh sejenak di bawah kaki Tuhan, sejenak di hadapan Allah, berseru dan berdoa, menyampaikan semua masalah dan pergumulan kami. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka rasakan sebagai beban berat dalam hidup ini. Hamba berdoa dari tempat ini, Tuhan, Kau bersama dengan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di situ Tuhan datang sebagai sumber kekuatan, menjadi sumber jawaban dan sumber jalan keluar bagi setiap persoalan mereka. Mereka yang sakit dan lemah, mungkin di rumah sakit, keluarga atau keluarga jauh kami, dimanapun berada, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Kristus, mereka boleh disembuhkan, dikuatkan. Tuhan, mereka yang sedang terikat dengan dosa, mereka yang sedang terikat dengan masalah demi masalah, dalam nama Yesus, lepaskan dan bebaskan umat. Berikan kebebasan, kemerdekaan di dalam Kristus, sehingga mereka boleh berjalan bersama Tuhan. Tuhan, lindungi kami semua dari virus corona ini. Tuhan, pelihara hidup kami, biar kami tetap bisa menjadi kesaksian bagi siapapun juga selama usia yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan iman kami seperti Bartimius, dan teguhkan pengharapan kami, pengenalan kami, dan terlebih kepada tindakan kami mengikut Yesus. Biarlah kami dengan setia dan taat sampai akhir bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati siapapun juga yang malam hari ini telah berdoa bersama-sama, dan memberkati setiap keluarga kami dan dimanapun kami berada. Inilah doa dan syukur kami. Kami akhiri persekutuan doa malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian telah menghadiri ibadah doa malam hari ini secara online. Kita percaya setiap kata dan setiap doa yang kita ucapkan adalah doa yang didengar oleh Tuhan. Kita beriman, kita percaya Tuhan tidak tinggalkan, tidak biarkan kita. Salam saya buat Bapak Ibu, salam sehat dan salam tetap percaya pada Tuhan Yesus. Berjalan setia bersama dengan Dia sampai akhir. Selamat malam, sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.